Oke, udah kelihatan belum? Ini aku pakai file PDF ya, nanti biar bisa tak share ke kalian. Nanti tak upload di drive dulu. Ini udah kelihatan? Udah, Kak. Oke. Nah, kan ini kita bahas persamaan kuadrat dan polinom. Oke, kita masuk ke persamaan kuadrat dulu ya. Jadi persamaan kuadrat itu sebenarnya dia itu polinom, cuma pangkat tertingginya itu 2. Jadi bentuk umumnya itu kayak yang di samping ini. Ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, dia itu punya 2 akar. Misalnya aja x1 sama x2 gitu. Nah, ada rumus namanya teorema Vieta. Kayak yang di sini ini. Nah, itu namanya teorema Vieta. Ini misal, ini kan akar-akar dari persamaan kuadrat ya, x1 sama x2. Jadi, misal kita disuruh cari x1 plus x2. Itu sama dengan min b per a. Dengan b-nya itu koefisien dari x, a-nya koefisien dari x kuadrat. Terus x1 kali x2 itu c per a. C-nya itu konstanta. Terus D itu apa? Nah, D itu diskriminan. Itu nilainya B kuadrat min 4AC. Fungsi D itu apa? Fungsi D itu nanti ya ada penjelasannya di slide selanjutnya. Oke. Oh iya, ini masih ada lagi buat X1 min X2. Ini jarang ada yang tahu sih. Ini akar D per A. Tapi yang paling sering dipakai itu yang X1 kalau X2 sama X1 kali X2. Tapi nggak ada, tapi bisa kemungkinan ini kepake. Kalian ingat aja. Nah, biasanya itu ada kata-kata kebalikan sama berlawanan. Akar-akarnya kebalikan atau akar-akarnya berlawanan. Kalian pernah dengar itu kan? Nah, kalau berkebalikan itu misal ada persamaan kuadrat, terus akar-akarnya itu berkebalikan. Jadi akar-akarnya itu misal yang akar pertama itu x1, maka akar kedua itu 1 per x1 gitu. Nah, ini akar pertama, ini akar kedua, itu berkebalikan. Kalau berlawanan, dia itu misal ini x1 akar pertama, maka akar keduanya itu min x1 gitu. Nah, terus yang di sini nih ini rumus-rumus biasa. Tapi nanti pasti kepake kok. Yang pertama itu jumlah kuadrat. Nah, misal ada x kuadrat x2 kuadrat sama dengan x1 plus x2 kuadrat min 2x1 x2. Ini tuh asalnya dari penguadratan sini ya. Ini kan asalnya gini, x1 plus x2 kuadrat kayak gini kan. Itu sama dengan kayak a kuadrat plus b kuadrat plus 2ab itu. Jadi x1 kuadrat plus x2 kuadrat plus 2 x1 x2. Nah, 2x1 x2-nya dipindah ke sini. Jadi jadinya kayak gini. X1 kuadrat plus x2 kuadrat sama dengan x1 plus x2 min 2x1 x2. Kayak gitu asal usulnya. Oke.
Terus ada selisih kuadrat, hampir mirip sih. Selisih kuadrat itu, ini kan jumlah, kalau selisih kan minus, x1 kuadrat minus x2 kuadrat. Itu sama kayak x1 min x2 dikali x1 plus x2. Terus jumlah pangkat 3. Ini sekarang juga keluar. Pangkat 3 itu sama dengan x1 plus x2 pangkat 3 min 3x1 x2 x1 plus x2 kayak gini. Nah, tadi kan ada D kan. Nah, D itu gunanya untuk tahu akarnya itu real atau enggak. Dan ini, di sini nggak jelasin, guys. Tak jelasin yang D-nya dulu ya, yang ini ya. Nah, D kan nilainya kan ini. Misal 2 akar real, D-nya itu lebih dari 0. Kita misal pakai contoh x kuadrat plus 7x plus 6 sama dengan 0. Kita cari D-nya ya. D sama dengan B kuadrat 49 dikurangi 4 kali 1 kali 6. 49 dikurangi 24. 25. Nah, 25 kan lebih dari 0. Berarti dia itu punya 2 akar real. Sebagai bukti kita faktorkan ya. X plus 6, X plus 1. Nah, jadi kan akar-akar persamaannya kan min 6 sama min 1. Dia kan real. Mereka berdua kan real, min 6 sama min 1. Nah, maka D-nya lebih dari 0. Terus kalau D-nya sama dengan 0, dia ini buat kasus D lebih dari 0. Nah, misal D-nya sama dengan 0, dia itu akarnya kembar. Kasih contoh. D sama dengan 0. Ini X kuadrat plus 6X plus 9 sama dengan 0. Oke, kita faktorkan. Kan dia X plus 3 kuadrat sama dengan 0. Ya kan? Nah, dia kan akarnya cuma min 3. Ya kan? Cuma 1 doang. Terus kita cari D-nya. Kembar itu maksudnya ini kan kembar, min 3 sama min 3. Atau dengan kata lain, akarnya itu cuma 1. Kita cari D-nya ya. D-nya D sama dengan B kuadrat 6 kuadrat dikurangi 4 kali 9. 36 kurangi 36, 0. Terbukti kan? Oke. Terus akar tidak real. Akar tidak real itu dia imajiner akarnya. Itu didapat ketika D-nya kurang dari 0. Oke. D kurang dari 0. Sebagai contoh, X kuadrat plus 2 X plus 3. Nah, kita faktorkan coba. Oh enggak, kita langsung cari D-nya dulu. D sama dengan B kuadrat 2 kuadrat terus dikurang
2 kali 3 sama dengan 4 dikurangi 6 min 2. Nah, dia itu akarnya imajiner atau tidak ada penyelesaian gitu. Oke, terus ini akar persamaan, ini cara buat nyari akar-akar persamaan. Ada 3 cara. Yang pertama faktorisasi, kayak yang di sini. Ini yang astaga, maaf ya. Ini yang sering dipakai. Tapi nggak semua persamaan itu bisa gampang dicari pakai faktorisasi. Terus kedua ada kuadrat sempurna. Oke, ajarin cara buat kuadrat sempurna. Nah, kasih contoh persamaannya itu kita misal x kuadrat. Kita pakai yang persamaan ini aja ya, biar ngebuktiin nanti sama enggak. Plus 7x plus 6 sama dengan 0. Nah, kita coba selesaiin pakai kuadrat sempurna. Caranya, konstantannya kita pindah ke kanan dulu. X kuadrat plus 7x sama dengan min 6. Ini. Nah, oh ya, tak kasih tahu kunci dari kuadrat sempurna itu ini. Misal suatu persamaan x min a kuadrat. Nah, pokoknya nanti persamaannya dibuat jadi kayak gini bentuknya. Caranya gimana ini? Oke. Nah, habis itu x kuadrat plus 7x tak plusin 7 per 2 kuadrat sama dengan min 6. Nah, karena yang luas kiri tak plus 7 per 2 kuadrat, maka luas kanan harus sama. Di plus 7 per 2 kuadrat. Nah, bentuk ini itu ini misal tak kuadratin. Jadi kan x kuadrat min 2ax plus a kuadrat. Nah, di sini a-nya itu berapa? A-nya itu 7 per 2. Iya kan? Berarti bisa kita rubah jadi kayak gini. X min 7 per 2 kuadrat sama dengan min 6 plus berapa ini? 49 per 4. Atau sama dengan min 6 dikali 4. Ini guys. Min 24 ditambah 49 per 4. 25 per 4 ya. Nah, terus kedua ruas tak akar. Jadinya x min 7 per 2 sama dengan akar 25 per 4. Atau sama dengan 5 per 2. Maaf, ini plus minus ya di sini. Kenapa plus minus ini? Misal min 5 per 2. Tak kuadratin. Nanti kan hasilnya sama kayak ini, 25 per 4. Sekalipun ini plus, nanti hasilnya sama juga, 25 per 4. Jadi ini plus minus. Ini. Nah, jadinya sama dengan 5 per 2. Plus minus 5 per 2. Gitu. Nah, terus sini. Jadi X-nya berapa? X-nya ada 2 nilainya. Yaitu 7 per 2. Benar. Taruh di sini, guys. X-nya itu sama dengan 7 per 2 ditambah 5 per 2 sama ini X1. X2-nya 7 per 2 dikurang 5 per 2. Ya, kayak gitu. Terus buat yang rumus ABC. Rumus ABC itu mungkin udah familiar, kayak
rumusnya kayak gini, min B plus minus akar D per 2A. Itu menurutku misal kalian nyari faktor, itu kesusahan pakai faktorisasi. Nah, kalian langsung aja pakai rumus ABC. Nanti lama-kelamaan itu cepat gitu hitung pakai rumus ABC. Oh iya, ini persamaan kuadrat baru. Ini juga beberapa kali muncul di soal UTBK sih. Oke. Jadi persamaan kuadrat baru itu gini, misal ini langsung tak kasih contoh soal ya. Ini tuh punya akar X1 dan X2. Kemudian dicari persamaan kuadrat baru dengan akarnya itu 3X1 dan 3X2. Nah, di sini rumusnya ini kayak gini, X kuadrat min JA plus KA. JA itu jumlah akar. Jadi 3X1 ditambah 3X2. Sedangkan untuk KA-nya itu kali akar. Ini pakai teorema Vieta yang kayak tadi. Ini kan punya nilai akar-akar X1 dan X2 kan. Kita cari X1 plus X2 itu sama dengan apa? Sama dengan min B per A. B-nya berapa? B-nya itu 5, A-nya 1. Ini kan gini sebenarnya. Jadi min 5 per 1 sama dengan min 5. Terus X1, X2-nya berapa? X1, X2-nya itu C per A atau 4 per 1. Jadi 4 ya. Nah, kita buat persamaan baru. X kuadrat plus jumlah minus jumlah akar. Karena akar persamaan barunya kan ini sama ini. Jadi kalian jumlah 3X1 plus 3X2 X plus perkalian 3X1 dikali 3X2 sama dengan 0. Gini, terus kita hitung X kuadrat 3X1 plus X2X plus 9 X1 X2 sama dengan 0. Kita masukin, kan kita udah dapat nilai X1 plus X2 terus sama X1 kali X2. Nah, kita masukin ke sini. Jadi X kuadrat 3 kali min 5 X plus 9 kali 4 sama dengan 0. Jadinya persamaan yang barunya itu X kuadrat min 3 kali min 5 plus 15 X plus 36 sama dengan 0. Kayak gitu. Itu buat nyari persamaan kuadrat yang baru. Nah, sekarang kita masuk ke suku banyak atau polinom. Sebenarnya persamaan kuadrat itu juga polinom seperti yang Kak bilang kayak tadi. Oke, jadi definisi polinom itu suku banyak dengan derajat n dan membentuk fungsi an x1 plus an min 1 pangkat x pangkat n min 1 plus dan seterusnya sampai an. Atau kayak gini, pokoknya semua yang punya variabel x dan punya pangkat itu namanya polinom dengan n bilangan cacah. Jadi bilangan cacah itu bilangan yang nggak negatif. Terus pembagian suku banyak polinom fx dibagi px beri hasil hx dan sisa sx. Nah, itu masuk ke teorema pembagian. Itu paling sering sih muncul di soal UTBK di bab polinom. Jadi misal ada fx sama dengan px kali hx tambah sx. Nah, jadi px ini sebagai pembagi, dia pembagi ini itu
hasil bagi ini sisanya. Oh, tak kasih contoh wes. Contoh satu soal. Oh, gini aja di sini. Di pembagian bersusun. Nah, cara mencari hasil sama sisa pembagian. Jadi buat nyari HX sama SX-nya. Hasil bagi sama sisa pembagian. Oke. Contoh soal misal X kuadrat plus 3X, X pangkat 3 plus 3X kuadrat plus 4X plus 1 sama dengan 0 dibagi dengan X plus 3. Coba ya, pakai cara bagian bersusun. Jadi buat mencari hasil dan sisa pembagian itu ada 3 cara. Pertama, ini bagian bersusun, terus cara Horner, terus ada teorema sisa. Oke, cara ini dulu, pakai bagian bersusun. Jadi ya kayak bagian biasa, Forgated gitu. Ini X plus 3, di sini X pangkat 3 plus 3X kuadrat plus 4X plus 1. Nah, di sini tak kalikan X kuadrat. X kuadrat dikali X pangkat 3. Terus X kuadrat dikali plus ya. Kali plus 3 plus 3X kuadrat. Kita kurangi. Nah, ini kan 4X plus 1. Oke, kita bagi lagi. Kita kalikan 4. Ini 4X plus 12. Kurangi. Min 11. Nah, sisanya itu min 11. Jadi misal ini tak misalnya fx ya. Fx sama dengan, jadi gini. Fx sama dengan X plus 3 dikali X kuadrat plus 4 min 11. Dengan X min 3 sebagai pembagi, X plus 4 hasil bagi, dan min 11 sisa. Gitu. Oke, buat buktiin ini bener enggak, kita pakai cara Horner. Bentar, X pangkat 3, 3X kuadrat plus 4X plus 1. Pakai cara Horner ya. Di sini X kuadrat plus 3X pangkat 2, ini pangkat 3 plus 4X plus 1 sama dengan 0 dibagi X plus 3. Oke. Nah, cara Horner ini lebih keren. Kayak nggak bersusun gitu. Kayak gini. Nah, awal cara pertama, kalian tulis koefisien dari yang mau dibagi. Ini 1, 3, 4, 1. Oke. Nah, terus ini kalian kasih bintang tuh, yang bawahnya pertama bintang, dan ini satunya langsung turun ke sini. Lihat gitu. Itu langkah pertama. Ini tambah ya. Nah, terus langkah kedua, kalian ini sama dengan ini 0, terus X, 3-nya pindah ruas ke kanan, jadi min 3. Nah, min 3 ini kamu taruh di sini. Min 3. Oke, caranya gini. Nah, kan tadi kan 1 kan turun. Terus min 3 dikali 1, di sini min 3, ditambah 0. Oke. Nah, min 3 dikali 0, 0. Oke. Terus ditambah 4 tambah 0, 4. Terus min 3 kali 4, min 12. Terus ditambah jadi min 11.
Nah, ini tuh koefisiennya x kuadrat, ini x, ini konstanta, x pangkat 0. Nah, ini itu sisa. Jadi, ketemunya fx sama dengan x plus 3 dikali 1 kali x kuadrat kan x kuadrat. 0 kali x 0. Terus 4 kali x pangkat 0 kan x pangkat 0 kan 1. Jadi 4. Sisanya minus 11. Sama. Tergantung kalian sih. Misal kalian nyaman pakai Horner ya pakai Horner. Kalau pakai bagian bersusun ya pakai bagian bersusun nggak apa-apa. Oke. Nah ini pembuktian pakai teori masisa. Terus lagi. X kuadrat. Kok X kuadrat sih? X pangkat 3 plus 3x kuadrat plus 4x plus 1 sama dengan 0 dibagi x plus 3. Nah, yang pertama, teorema yang ini. Jika ada fx dan dibagi x min a, maka sisanya fa. Nah, ini kan sama kayak x min 3. Jadi a-nya min 3. Oke. Nah, ini sisanya langsung f min 3. Karena kan tadi a-nya min 3. Nah, terus kita masukin x-nya min 3. Jadi min 3 pangkat 3 plus 3 min 3 kuadrat plus 4 kali min 3 min 1 sama dengan min 3 pangkat 3 min 27. Terus 3 kali 9 27. 27. Terus 4 kali min 3 berapa? Min 12. Oh, ini plus plus ya. Ini plus. Oke. Plus 1. Ini kan habis. Min 11, min 12 tambah 1, min 11. Jadi sama aja, sisanya nanti ketemu min 11. Cuma kalau kalian pakai teori sisa, kalian nggak nemuin hasil bagi. Kalian cuma nemuin, uh, ya kalian cuma nemuin sisa. Tapi misal di soal itu disuruh nyari sisa doang, tanpa nyari hasil bagi. Nah, kalian pakai teorema ini lebih cepat. Tapi kalau disuruh nyari hasil bagi juga ya pakai Horner atau bagian bersusun. Buat teorema kedua itu mirip-mirip. Yang bedain itu pembaginya. Ini kan pembaginya itu ini yang pertama ya. Pembaginya kan x plus 3. Terus yang kedua itu ax min b. Itu kayak gini. Misalnya pembaginya itu 2x min 3. Tapi sama kok. Nanti dicari nilai x-nya dulu sama kayak ini. Jadi 2x min 3 sama dengan 0 gitu. Terus dari x-nya kan sama dengan 3/2. Nah, 3/2 itu masukin deh. Ini nilai A. Ini A. Jadi masukin deh F 3/2 gitu. Ini buat nyari sisa. Terus buat fx dengan membagi x min A, x min B sama tinggal masukin rumus ini. Tinggal kalian masukin rumus ini. Nah, terus ini ada jika fx habis dibagi x min A, maka x min A adalah faktor atau x sama dengan A merupakan akar. Jadi misal persamaan x kuadrat
Ya tadi 7x plus 6 sama dengan 0. Terus kita bagi dengan x plus 1 dan dia habis. Dan habis. Maksudnya habis itu apa? Habis itu nggak sisa, nggak ada sisanya. Maka x min a adalah faktor. Maka ini adalah faktor dari fx. Jadi kayak gini nanti persamaannya. Fx sama dengan gx kali hx. Nggak usah plus px gitu. Karena ini kan px kan sisa, nggak usah. Karena dia habis dibagi gitu. Kita ini itu doang. Nanti bahas lebih lanjut di soal. Oh ya, ini ada sedikit tips buat kalian UDBK. Nah, aku mau cerita sedikit nih tentang pengalaman temanku. Jadi beberapa tahun, nggak beberapa tahun sih, tahun yang lalu 2021, temanku itu nggak lulus UTBK karena hal yang sepele. Jadi dia sebelum UTBK itu begadang gitu, kayak belajar terus. Padahal sebenarnya itu nggak baik karena Hamin satu itu kan harus benar-benar banyakin istirahat, kayak misal maksimal istirahat sampai maksimal belajar sampai jam 10 lah, habis itu istirahat. Jadi keadaan tubuh yang sehat itu benar-benar mengaruh sama perform kalian buat kerjain soal UTBK. Jadi jangan sampai Hamin satu kalian belajar sampai jam 1 sampai jam 2, itu benar-benar salah banget. Kayak gitu sih. Terus buat catatan yang kalian, misal kalian sering lupa tentang materi ini atau rumus ini, nah kalian itu buat catatan khusus gitu. Kalian sendiri kayak gitu. Dan yang terakhir itu banyakin doa. Oke. Nah ini kita langsung ke soal latihan nih. Oke. Salah satu akar persamaan adalah 0, sedangkan dua akar lainnya saling berlawanan. Tanda. Oke. Ini tuh disuruh nyari akar terbesar yang mungkin. Oh iya, benar. Tadi nah, yang dalil Vieta mana ya? Oh iya ini. Ini itu sebenarnya ada terusan, terus di sini. Gini, misal ada suatu persamaan, dia punya akar-akar x1, x2, x3. Nah, x1 plus x2 plus x3 itu sama dengan min b per a. Kalau x1 kali x2 plus x1 kali x3 tambah x2 kali x3 itu sama dengan c per a. Biasanya yang punya 3 akar itu dia itu polinom dengan angka tertingginya itu 3. Misal ax pangkat 3 plus bx kuadrat plus cx plus d sama dengan 0. Nah, terus x1 kali x2 kali x3 itu sama dengan min d per a. Dan seterusnya. Misal kalau ada sampai x4. Nah, jadi x1 plus x2 plus x3 plus x4 itu min b per a. Terus kalau yang dikali cuma dua akar kayak x1 sama x2 ini kan cuma perkalian 2 akar. Dia itu c per a. Kalau sampai yang 3 akar x1 x2 x3 min d per a. Terus sampai misal sampai 4 x1 kali x2 kali x3 kali x4. Nah, itu e per a gitu. Ada polanya kayak gitu. Oke.
Ini tuh kan dia kan salah satu akar persamaan adalah 0. Kalau kita misalin X1, X2, sama X3 ya persamaannya. Kita cari. Ini bentar, gini wis. Oke, jadi kan X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan min B per A. Atau sama dengan, di sini itu B-nya itu A ya. Oke, di sini itu B-nya A. Dan C-nya itu B, D-nya itu C, dan A-nya itu 1. Berarti ini berapa? Min B per A. Berarti min A per 1. Min A per 1 sama dengan min A. Gitu ya. Nah, tadi kan nah ini pakai sifat, enggak pakai sifat sih, pakai istilah yang berkebalik, yang berlawanan. Tadi kan ada berbalikan sama berlawanan. Gini, jadi kita misalin salah satu akarnya itu 0. Kan tadi kan akarnya 0. Kita misalin X3-nya 0. Jadi X1 plus X2 sama dengan min A. Kenapa? Karena X3-nya 0. Diketahui di soal. Nah, terus pakai sifat yang berlawanan. Jadi X1 sama dengan X gini. Kalau berlawanan kan X2-nya sama dengan min X1 kayak gini. Nah, kita masukin X1 min X1 sama dengan min A. Jadi A-nya sama dengan 0. Kan dari soal tadi ini. A plus B plus C sama dengan min 4. Kita tahu dari soal. A plus B plus C sama dengan min 4. A-nya 0, berarti B plus C sama dengan min 4. Terus kita coba cari pakai yang ini. Pakai yang X1 kali X2 kali X3 sama dengan min D per A. Nah, min D-nya berapa? Min D-nya itu C. D-nya itu C. Berarti, nah, kan X3-nya kan tadi kan 0. Berarti X1 kali X2 kali 0, 0 kan? Jadi 0 sama dengan min C per 1. Sama dengan min C. C-nya 0. Jadi B-nya sama dengan min 4. Terus kita ganti ke persamaan. Kita masukin ABC-nya ke persamaannya. X pangkat 3 plus AX plus BX plus A-nya kan 0. Jadi kan 0 plus B min 4 X terus C-nya 0 sama dengan 0. Nah, X kuadrat pangkat 3 min 4X sama dengan 0. Ini disuruh nyari ini akar terbesar yang mungkin. Kita faktorin biasa aja. Jadi X kita keluarin, X kuadrat min 4 sama dengan 0. Tulis di bawah sini ya. Jadi X min 2, X plus 2 sama dengan 0. Ini tuh sifat kayak yang A, yang X1 kuadrat min X2 kuadrat. Dia kan jadinya X min 1, X min X2, X plus X1 plus X2. Jadi kayak ini. Gini, plus. Nah, jadi kemungkinan akar yang terbesar itu apa? Jadi akarnya itu X1 sama dengan 2, X2 sama dengan min 2, X3 sama dengan 0. Jadi jawabannya 2.
Kalau ada yang nggak ngerti, kalian langsung itu ya, langsung bilang. Oke. Terus kita lanjut ke soal yang kedua. Jika Px sama dengan Ax pangkat 3 plus Bx kuadrat plus A min 2B X min A habis dibagi oleh X kuadrat plus 2 dan X plus B. Dan di sini ada istilah juga dan itu artinya dia itu mereka berdua ini sama ini itu semuanya membagi si Px. Tapi kalau atau itu salah satu gitu. Gini. Nah, ini kan AX pangkat 3 plus BX plus 2BX min A. Misal, kan habis dibagi ini sama ini kan, ya kalian tulis X kuadrat plus 2 gini susah. Px, jadi Px-nya itu sama dengan X kuadrat plus 2 X plus B dikali Gx. Gx itu hasil bagi. Dan mereka berdua, X kuadrat plus 2 sama X plus B, mereka itu pembagi. Nah, kita disuruh nyari nilai dari AB. Oke. Di sini Px sama dengan kalian kali aja X pangkat 3 Bx kuadrat plus 2x 2b. Oke, jadi gini. Ini kan tadi kan PS-nya maksimal pangkat 3 ya. Dan di sini udah pangkat 3. Berarti GX itu nggak mungkin ada nilai X-nya. Karena apa? Contoh GX-nya itu X doang. Kalau X kali X pangkat 3 kan udah X pangkat 4. Sedangkan PX itu maksimal X pangkat 3. Jadi GX-nya itu kemungkinan konstanta. Kayak nilai doang, nggak ada variabelnya. Jadi gini. GX sama dengan X pangkat 3 plus BX kuadrat plus 2X plus 2B kali K. Nah, konstanta itu nilai tok, nggak ada variabel kan. Terus kita kalikan masuk ke sini. Jadi K X pangkat 3 plus KBX kuadrat plus 2KX plus 2KB. Oke. Nah, kita bandingin. K itu sama kayak A. K sama dengan A. Terus KB sama kayak B. K B sama kayak B. Coret dong B-nya. K-nya ketemu 1. Jadi sama dengan 1 A-nya juga. Terus 2K sama kayak ini. 2K sama dengan A min 2B. Masukin nilai K sama 1. 2 sama dengan 2 kali 1.
sama dengan 1 min 2B. Terus B2B-nya pindah ke kiri, 2-nya pindah ke kanan, jadi 2B sama dengan min 1. B sama dengan min setengah. Terus yang terakhir 2K sama dengan min A. 2K sama dengan udah sih, 2KB sama dengan min A. Oke. Sekarang kita udah tahu nilai A sama B-nya. Kan yang tanya A kali B. Sama dengan A-nya 1, B-nya min setengah. Jadi sama dengan min setengah. Oke, kita lanjut soal ketiga. Ini mungkin dari kalian ada yang mau ditanyain? Ayo, tungguin. Tungguin 2 menit. Sampai 27 ya. Iya, benar. Kalau habis dibagi itu SX-nya 0. Jadi cuma misal fx sama dengan gx kali hx plus sx kan tadi. Nah, SX-nya 0. Benar. Oke. Ada yang lain nggak? Kak, tolong scroll yang nomor 1, Kak. Yang soal nomor 1 tadi. Oke. Yang mana? Ada Kak, coba screenshot. Oke. Oh iya, ada beberapa soal yang mungkin sering keluar. Tadi udah tak masukin. Nah, ini sering keluar juga. Oke, bahas ini dulu. Ini masuk ke polinom. Kalau persamaan kuadrat itu kadang keluar di itu PK. Kalau di matematika itu jarang banget. Persamaan kuadrat yang biasa. Biasanya itu polinom yang agak-agak susah gitu. Ini ya. Diketahui cukup banyak fx dibagi x kuadrat plus 3x plus 2 bersisa ini. Bagi ini bersisa ini. Disuruh nyari A plus B. Ini pakai teori Masisa. Jadi fx x sama dengan misalnya jenis hx-nya itu sebagai hasil bagi. Jadi kamu tulis lagi, kan pembaginya kan ini pembagi. Kamu tulis x kuadrat plus 3x plus 2 dikali hx dia sebagai hasil bagi plus bersisa ini
3bx plus A min 2. Ini ya. Nah, kuncinya itu di sini. Kalian faktor dulu, difaktorin. Jadi fx ini kan faktorannya kan x plus 2, x plus 1, hx plus 3bx plus A min 2. Nah, gimana caranya? Kan kita nggak tahu nilai hx berapa. Gimana caranya biar kita itu nggak usah perhatiin hx. Ya caranya kita masukin nilai x yang buat perkalian ini sama dengan 0. Misal kita masukin x-nya min 2. Min 2 ditambah 2 kan 0. Nah, jadi hx-nya nanti hilang. Atau kita masukin min 1. Min 1 tambah 1 kan 0. Hx-nya juga hilang. Gitu. Jadi di sini misal x sama dengan min 1. Maka f min 1 sama dengan, ini dimasukin min 1 kan 0. 0 ditambah, ini masukin min 1. Min 1 kali 3b min 3b ya. Min 3b min A min 2. Kalau x-nya kita masukin min 2, maka f min 2 sama dengan 0. Terus min 2 dikali 3b min 6b min A min 2. Gitu. Terus buat yang nyari jika dibagi ini bersisa ini sama juga kayak ini. Nanti difaktorin terus dicari pembuat nolnya. Ini kan pembuat nolnya kan min 1 sama min 2. Nah, ini berapa gitu. Jadi fx kamu tulis sama dengan x kuadrat min 2x min 3 kali hx kok sama dengan ditambah ini ax plus ax min 2b. Ax min 2b. Oke. Nah, kita faktorin ini ya. Berapa faktornya? X min 3 x plus 2 hx. Kok 2 sih plus 1? X plus ax min 2b gitu. Terus kamu masukin misal x-nya 3. Guys, x-nya min 1. Jadi fx sama dengan 0 dikurangi a dikurangi 2b. Misal x sama dengan 3, kan kalau kita masukin 3 di sini, kan 3 min 3 kan 0. 0 plus 3a min 2b. Terus diketahui f3 plus f min 2 yang ini. F3 min x min 2 sama dengan 6. F3 min f min 2 sama dengan oke, ini plus
Kan kita udah tahu astaga ini belum ya. Nah, ini min 1 gitu. Kan kita udah tahu nilai dari F3 dan kita udah tahu nilai dari F2. Ini F2, ini F3. Kita masukin di sini di substitusi. F3-nya 3A min 2B ditambah min 6B min A min 2 sama dengan 6. Kita disuruh nyari A plus B ya. Oke, kita selesaiin ini. 3A, 3A min 2B min 6B min A min 2 sama dengan 6. 3A dikurangi A, 2A. Min 2B min 6B min 8B. Min 2 pindah sana 8. Jadi kita bagi 2 semua. Guys, biarin gini dulu ini sama pertama. Nah, terus di sini tuh ada ini. Di sini ada F1, F-1, di sini juga ada F-1. Tapi nilai mereka itu beda. Iya enggak? Nah, kita sama dengan ini. F-1 di awal sama F-1 di akhir. Jadi F-1 di awal, sing pertama tadi, terus F-1, sini 2, masukin min 6B, min A, min 2. Min 3B, min A, min 2. Min 3B, min A, min 2, sama dengan min A, min 2B. Min A-nya kita coret. Terus B yang 3B ini pindah ke kanan. Jadi B sama dengan min 2. Jadi A-nya berapa? Kita masukin di sini. Min 2A min 8 min 2 sama dengan 8. Ini kan 16 kan? Ada luas ke kanan. Jadi min 2A sama dengan 8 dikurangi 16, min 8. Jadi A-nya ketemu berapa? A-nya ketemu 4 ya. B-nya 2. Jadi A plus B. B sama dengan 4 ditambah min 2. Sama dengan 2. Gitu. Cukup panjang sih, tapi misal kalian kayak sering kerjain nanti langsung cepat gitu. Oke. Dari soal ini ada singkatnya enggak? Itu nolnya dari mana, Kak? Nolnya itu. Ini. Iya, yang di semuanya kan ada tuh. Ya ini, misal kamu masukin X-nya min 1 ya. Masukin di sini, X-nya min 1. Nah, min 1 tambah 1 berapa? 0 kan? Jadi nilai ini pasti 0. Nilai sampai sini. Karena kan dikali 0. Untuk X-nya min 1. Sekalipun X-nya min 2. Kamu masukin di sini X-nya min 2. Makanya gini, makanya aku nyari apa? Buat X-nya min 1 sama X-nya min 2. Kenapa kok aku pakai X min 1 sama X min 2? Bukan nilai X yang lain. Karena biar nilai dari nilai dari ini, nilai dari yang ini itu 0. Gitu. Di sini juga. Kita Paham misal nggak? masukin X-nya 3. Nanti kan juga. Paham nggak? Ya paham, Kak. Oke, sip. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Itu pasti 0 apa enggak? Gini.
Ya tergantung kamu masukin nilai X-nya apa. Tapi di sini itu tujuannya itu kita membuat nilainya itu 0. Jadi pasti 0. Harus bukan pasti sih, harus 0 gitu. Jadi gimana caranya kalian nyari nilai X biar ini tuh 0. Makanya aku pilih X-nya min 1, min 2, terus di sini X-nya min 1 sama 3. Biar ininya 0. Jadi gitu. Bukan pasti 0 tapi harus 0. Tuh. Nah, ada yang lain mungkin? Oke. Oh, oke. Alhamdulillah. Oke, tak lanjut ya. Sebentar, pilih. Ini gampang sih. Ini nanti kuncinya kan ini kan udah sama. Bawahnya 9 sama 9. Terus di sini 0. Ya tinggal pindah ruas aja. Gini berarti. 9 pangkat 3 min 4x kuadrat min x plus 4 sama dengan 9 x kuadrat plus x min 6. Karena bawahnya udah sama, pasti atasnya juga sama. Jadi x pangkat 3 min 4x kuadrat 4x kuadrat min x plus 4 sama dengan x kuadrat plus x min 6. Nanti kalian cari sendiri, ini dikumpulin terus difaktorin. Tapi kalau soal-soal kayak gini, sing gampang ini biasanya keluar deh PK. Kalau di soal saintek itu jarang. Ini enggak. Oh ini guys, ini mirip-mirip sama kayak yang tadi sih, yang nyari persamaan baru, cuma ini lebih sulit dikit. Di sini persamaannya kan x kuadrat 7x plus 1 sama dengan 0. Maka persamaan akar-akar, kita cari persamaan akarnya dulu. Ini misal akar-akarnya itu P sama Q. P dan Q. Oke. Jadi P plus Q. Tadi kan rumusnya min B per A. Min B per A. Itu sama dengan min 7 per 1. 7 kan. Terus PQ-nya C per A. 1. Terus kuncinya di sini kan ada P kuadrat plus kuadrat. Nah, jadi pakai yang tadi. Yang X1 kuadrat plus X2 kuadrat. P kuadrat plus Q kuadrat itu sama kayak P plus Q kuadrat min 2PQ. Kayak yang tadi. Itu. Oke, udah sih. Terus kita susun ya. Susun persamaan kuadrat yang baru. Jadi kunci nyari persamaan kuadrat yang baru, kalian itu nyari kayak gini. P plus Q, PQ. Terus kalau misal di soal ditanyain P kuadrat plus Q kuadrat, ya kalian cari P kuadrat plus Q kuadrat. Misal di soal itu disuruh nyari akar yang baru, akarnya itu P min Q ya, kalian cari P min Q dulu. Tapi yang pasti kalian cari dua ini. Kalau yang ini itu nyesuaiin soal. Jadi kan gini. X kuadrat plus ditambah penjumlahan akar yang baru. Akar yang baru kan berarti akar P plus akar Q. Ya enggak? Ya.
plus B kuadrat plus I kuadrat. Oh iya, ini belum tak masukin nilainya. Ini. Kan tadi P plus Q-nya 7. Jadi 7 kuadrat dikurangi 2 kali PQ min 2 kali 1. 49 dikurangi 2. 47. X ini X plus akar P plus akar Q kali P kuadrat plus Q kuadrat. Oh iya, ini yang perlu kalian cari satu lagi itu yang ini. Yang akar P plus akar Q. Akar P plus akar Q. Kuadratin ya. Jadinya apa? Jadinya kan P kuadrat, enggak, P doang sih. P plus Q plus 2 akar PQ. Ini kan akar P kalau dikuadratin kan P, terus akar Q dikuadratin Q, terus plus 2 kali X1, X2. 2 kali akar P kali akar Q, 2 akar PQ. Gitu. Jadinya sama dengan P plus Q-nya 7, tambah 2 akar 1, 9. Ini kan masih dikuadratin, jadi ini masih akar P plus akar Q kuadrat. Jadi akar P plus akar Q doang. Ini di akar berarti 3. Kenapa kok aku, kan ini kan harusnya nilainya kan plus minus 3 kan. Kenapa kok aku nggak milih 3? Karena ini tuh akar P plus akar Q. Dua-duanya itu akar. Dan nilai akar itu nggak mungkin minus. Plus, ya kan. Minimal nilai akar itu 0. Akar min 1 kan nggak ada. Dia itu imajiner. Akar minus nggak ada. Jadi kita pilih yang apa? Nilainya 3. Oke, terus kan udah dapat nilai P kuadrat plus Q kuadrat, terus udah dapat nilai akar P plus akar Q. Nah, kita masukin X kuadrat akar P plus akarnya 3 ditambah 47 X tambah 3 kali 47 sama dengan 0. X kuadrat plus 50X plus 1 14. Ini persamaan kuadrat yang baru. Itu. Oke. Ada yang tanya enggak? Kalau ini sih jarang muncul, cuma barangkali muncul gitu. Soalnya nggak bisa memprediksi 100% sih. Kayak misal kita bandingin sama soal-soal tahun lalu itu nggak bisa. Biasanya itu ada kayak perbedaan yang lumayan jauh gitu. Jadi jaga-jaga latihan berbagai jenis tipe soal gitu kalau bisa. Oke, ini mungkin ada yang kurang paham. Itu di opsi 50X-nya min semua. Bentar sih. Oh iya, ini salah rumus sih. Ini harusnya minus. Kan dari rumusnya gitu. Sih, benar. Iya benar, minus harusnya. Ya ini.
Oke, satu soal lagi ya. Oh, ini gampang sih. Oh, ini bahasa Inggris. Oke, sekali lagi. Nah, jika A dan B akar-akar persamaan kuadrat ini, dan P plus 25 maka A min B. Jadi A plus B sama dengan min B per A sama kayak tadi. Jadi min 13A per 1 sama dengan 13A. Jadi B sama dengan 12A. Terus AB sama dengan P plus 13 per 1 sama dengan P plus 13. Sebenarnya kunci dari kayak polinom, terus ini kalau kunci polinom itu kebanyakan soal yang keluar itu kayak dari bagian kayak yang tadi lah. Kalau yang di persamaan kuadrat biasanya itu kalian sering-sering pakai teorema Vieta. Jadi benar-benar kalian hafalin gitu. Oke, terus di soal diketahui P plus 2B sama dengan min 25 gitu. Ya udah kita utak-atik sampai ketemu A min B. P-nya sama dengan ini. Jadi P sama dengan AB min 13. Terus B-nya kita ganti 12A. Jadi 12A kuadrat 13. Ini B. B-nya ini. Nah, kita masukin di sini. 12A kuadrat min 13 plus 2 kali 12A. Kan B-nya 12A. Sama dengan min 25. Jadi persamaan kuadrat tuh. 13 plus 24A min 25. Terus 12A kuadrat plus 24A min 25-nya kita pindah ruas plus 12 sama dengan 0. Kita bagi 12 semua. A kuadrat plus 2A plus 1 sama dengan 0. Jadi A plus 1 kuadrat sama dengan 0. A sama dengan min 1. Maka jadi kan B sama dengan 12A. B sama dengan 12A. Sama dengan 12 min 1 sama dengan min 12. Jadi nilai dari A min B sama dengan min 1 min 12. 11. Oke. Itu. Alhamdulillah. Mungkin dari awal sampai akhir ada yang tanyain. Dari yang tak jelasin rumus-rumus tadi, dari soal-soal. Enggak. Nanti tenang aja, tak share itu kok di linknya buat materi sama soal-soal tak share di link chat. Kak mau nanya. Ya. Di soal terakhir tadi Ya. boleh lihat lagi? Ini ya. Iya. Nah, yang P itu kan P yang 12A kuadrat itu kok bisa kuadrat? Oh iya, gini. Ini kan A kali B kan. Gini.
Terus ke sini. AB, nah B-nya tak masukin ini. Jadi A dikali 12A gitu. Dengan 12A kuadrat. Jadinya 12A kuadrat min 3. Paham nggak? Jadi kenapa kuadrat? Karena ini kan ada A sama A. Dikali A kali A kan A kuadrat gitu. Asalnya dari B, B-nya diganti 12A. Jadi A dikali 12A. Oke, mantap. Ada yang lain nggak? Ini UTBK udah deket banget ya. Udah tanggal berapa? Tanggal 16. Wah, udah nggak sampai sebulan. Mantap. Pokok dekat-dekat UTBK tuh kalian harus bener-bener kayak jaga kesehatan gitu. Soalnya emang bener-bener ngaruh. Misal kalian sakit itu sakit pas waktu kerjain UTBK itu bener-bener kayak ya kalian apes gitu. Misal sakit pas UTBK, ya kalian nggak bisa maksimal. Oke, aku izin stop share karena udah nggak ada yang tanya ya. Oke. Bentar, tak salinin link terus.